Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Fajar Eka Saputra di channel Wakil Rakyat. Kali ini saya akan membuat sebuah video yang merupakan tugas dari salah satu dosen di mata kuliah saya. Tugasnya adalah bagaimana caranya agar kita dapat melakukan penyuluhan di masa pandemi corona seperti saat ini, atau mungkin pandemi-pandemi yang lain. Saat ini saya ada di dalam hutan, bukan hutan sih sebenarnya, bukan hutan belantara, tapi ini adalah hutan hutan yang sudah dikelola oleh perhutani, hutan jati. Ini baru sekitar berapa tahun, 1 atau 2 tahun namanya jati, mungkin lebih, bisa 3 tahunan ini karena sudah tinggi-tinggi. Dulu di sini adalah hutan mauni, lalu setelah itu ditebang dan diganti hutan jati. Dan di belakang sana, mungkin di sebelah sana itu sudah ada tegal-tegal atau ladang, dan di sebelah sana sudah ada jalan raya. Jadi saya bisa masuk, mungkin jaraknya sekitar 15 meteran, 15 meter dari kandang lebah maksudnya. Dari jalan sekitar 100 atau 50 meter. Jadi mungkin caranya adalah untuk melakukan penyuluhan kepada kelompok tani atau kelompok apapun itu ya, mungkin. Jadi ketika kita sudah punya janji atau jadwal dengan kelompok tersebut untuk orang tertentu lah, pertama-tama kita hubungi lagi lewat media-media komunikasi. Misalkan bisa telepon biasa lah, pakai pulsa, SMS, atau bisa juga dengan Facebook atau WhatsApp. Yang intinya adalah kita di situ berdiskusi bagaimanakah langkah terbaik yang bisa kita lakukan. Jangan kita langsung menawarkan, Pak harus gini, harus gini, harus gini. Itu mungkin kurang cocok, karena nanti kita dikira sok pintar atau apalah gitu ya. Jadi pertama kita lakukan diskusi bagaimana yang terbaik. Lalu jika mungkin mereka tidak bisa menyarankan atau tidak tahu langkah terbaik, ya baru kita sarankan. Atau mungkin lebih baik begini saja, Pak. Nah, begininya bagaimana sih caranya supaya kita tetap bisa melakukan sosialisasi, tapi kita tetap bisa melakukannya dengan stay home. Yang pertama adalah kita siapkan berbagai alat perekam, atau mungkin sederhananya kita bisa gunakan handphone seperti saat ini saya gunakan. Lalu kita juga sudah menyiapkan materi apa yang akan kita berikan dalam penyuluhan. Mudah saja, langsung saja direkam. Kita seperti ini, kita duduk atau berdiri di suatu tempat, lalu kita siapkan tripod juga bisa, atau alat-alat bantu lainnya yang sederhana saja untuk memegang HP. Bisa juga dengan tangan seperti saat ini saya. Kita rekam, kita seperti berbicara kepada masyarakat umum, atau ya biasalah berbicara biasa, untuk melakukan atau memberikan materi-materi yang bisa kita berikan dengan berbicara seperti ini. Lalu untuk gambar-gambar nanti kita bisa menggunakan aplikasi atau komputer juga bisa, di HP juga bisa nanti, mungkin kalau HP-nya canggih ya. Kita bisa gunakan aplikasi Microsoft PowerPoint, atau juga bisa dengan Microsoft Word juga bisa. Jadi nanti sistemnya tuh kita buat materinya dulu, lalu kita screenshot. Kalau semua materi sudah yang akan kita sampaikan secara visualisasi atau dengan gambar sudah lengkap ya, nanti kita edit video yang tadi kita buat berbicara seperti ini biasa dengan gambar-gambar screenshot tadi. Kita editnya dengan apa sih? Jadi aplikasi yang mudah dan mumpuni itu ada mungkin KineMaster ya, atau beberapa aplikasi edit video yang lain, tapi yang lumayan canggih itu bisa menggunakan KineMaster. Jadi nanti kita masukkan si materi itu di lapisan pertama atau di konten pertama, atau mungkin konten pertama itu atau lapisan pertama bisa kita gunakan halaman berwarna putih total, screenshot warna putih total, lalu baru kita timpa dengan lapisan si screenshot pertama, lalu kita
sesuaikan menitnya, kita tambah lagi dengan materi kedua, materi ketiga, materi keempat, dan seterusnya di lapisan-lapisan berikutnya. Lalu terakhir kita masukkan video kita sedang berbicara seperti ini ketika kita sedang menerangkan materi tersebut. Nah, nanti untuk waktunya bisa kita geser, mungkin di lain kesempatan bisa saya buatkan materi atau konten untuk bagaimana cara mengedit video di KineMaster ya. Tapi di sini adalah secara ringkas saja. Nanti bisa kita geser si video itu atau materinya sesuai dengan obrolan atau penjelasan materi tersebut. Jadi kita bisa menyesuaikan, misalkan kita berbicaranya 1 menit, jadi materi tersebut juga bisa kita tampilkan selama 1 menit. Begitu seterusnya. Lalu jika sudah, kita simpan video tersebut. Nah, si materi untuk penyuluhan ini kan sudah selesai nih. Lalu bagaimana caranya kita bisa meng-share kepada peserta atau kelompok tani tersebut? Yang pertama, kita bisa menggunakan media YouTube, itu bisa, atau kita bisa menggunakan flash disk. Jika menggunakan YouTube, kita benar-benar bisa menjaga social distancing ini atau tetap berada di rumah, stay home. Ketika kita share di YouTube, para peserta bisa menggunakan HP-nya masing-masing di rumah untuk menonton materi tersebut, materi yang kita buat tadi. Jadi kita bisa benar-benar menjaga diri dari jarak yang mungkin tidak diperbolehkan ya. Lalu yang kedua, mungkin jika memang kondisinya tidak terlalu buruk atau masih diperbolehkan bertemu tapi tetap menjaga jarak dan membatasi jumlah manusia, jumlah orang, kita bisa menggunakan flash disk tadi. Sistemnya jadi dari flash disk tadi kita berikan kepada salah satu pegawai atau staf yang mengurusi tadi, pihak kelompok tani pihak kelompok tani tadi. Jika memang sudah ada alat-alat untuk menampil seperti laptop, LCD, dan sound tadi ya, mungkin kita bisa melakukannya. Jadi kita siapkan sebuah ruangan steril dengan jarak kursi mungkin 1 meter lebih juga bisa. Lalu di depannya ruangan tersebut kita siapkan seperti cuci tangan dan termometer atau alat pengecek suhu tubuh lain, apa namanya saya lupa itu. Dan juga siapkan cairan sterilisasi untuk mensterilkan si pesertanya, dan juga mungkin kita jika ingin turun ke lapangan langsung. Di ruangan tersebut kita bisa setelkan atau si petugas yang sudah kita percayakan bisa kita suruh untuk menjalankan videonya berisi materi. Mungkin itu jika kita masih dibolehkan untuk berkumpul sedikit ya. Tapi jika memang benar-benar tidak boleh, kita bisa menggunakan media YouTube tadi, itu lebih efektif. Karena ketika setelah bisa menonton video atau materi tadi sudah selesai, para peserta bisa langsung bertanya dengan komentar atau bisa juga dengan WhatsApp. Mungkin YouTube pun sekarang, mungkin bukan sekarang ya, sudah beberapa waktu lalu itu udah ada live YouTube, itu juga bisa jadi pilihan. Jadi kita menyiapkan LCD atau apapun, mungkin bisa papan tulis, bisa kita gambar materinya lalu kita live di YouTube itu ya. Itu juga bisa kalau misalkan memang kita punya alatnya dan sinyalnya juga tidak terganggu. Tapi jika sinyalnya ya sedikit, kita bisa tadi opsi pertama tadi, bikin video diedit, nanti komentar atau diskusinya kita bisa menggunakan WhatsApp atau menggunakan komentar YouTube. Dan ini mungkin opsi terakhir yang benar-benar mungkin sangat susah ya. Jadi kita menggunakan Google Teams. Kenapa sangat susah? Mungkin karena itu harus menggunakan sinyal yang benar-benar kuat. Jika tidak, mungkin sedikit terputus-putus. Kemarin saya mencoba dengan kawan-kawan saya, itu mungkin agak terputus-putus dan juga suaranya terganggu dengan suara lain. Mungkin hal itu bisa dilakukan untuk diskusi ataupun memenangkan sebuah tender di kalangan para pengusaha. Itu mungkin bisa karena mereka punya alat yang canggih dan juga lokasinya di kota. Kalau untuk yang rumahnya di desa seperti kelompok tani mungkin ya, yang masih agak ke dalam, belum ada sinyal tuh mungkin agak susah. Jadi saya lebih merekomendasikan dengan menggunakan aplikasi YouTube tadi untuk benar-benar menjaga social distancing dan stay home. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.